Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan PID controller di sesi sebelumnya, yaitu tentang bagaimana menggunakan aplikasi penyetelan nilai PID di Simulink. Ada sebuah contoh kasus di sini. Rancanglah sebuah pengendali PID untuk transfer function di bawah ini, dan sesuaikan nilai setiap variabel gainnya agar memiliki respon yang baik. Nah, jadi di sini kita memiliki sebuah transfer function yang menggambarkan dari sebuah plan. Kita diminta untuk merancang sebuah pengendali PID, tapi di sini kita bisa menggunakan hanya salah satu dari termnya. Ini misalkan hanya menggunakan proporsional, atau proporsional derivatif, atau proporsional integral, atau semua komponen kita gunakan. Untuk menjawab soal ini, kita langsung saja masuk pada aplikasi Simulink. Di sini saya sudah berada pada lembar baru Simulink. Maka langsung saja kita susun sistemnya. Kita membutuhkan sebuah input berupa step input, lalu kita ambil sebuah blok summing junction. Setelah summing junction, kita ambil kembali blok PID controller. Nah, setelah ini kita ambil untuk blok transfer function. Kita ambil lagi bernama scope agar hasilnya bisa kita lihat. Kita susun untuk blok transfer functionnya agar sesuai dengan perintah. Sini untuk koefisiennya adalah 1000, yang kedua 50. Kita apply, oke. Lalu untuk kontrol PID, di sini untuk yang aktif adalah proporsional dan integral. Saya coba dahulu menggunakan proporsional. Untuk nilainya misalkan saya buat 10. Apply. Nah, di sini bisa langsung saya susun. Jangan lupa untuk summing junction, untuk tanda salah satunya adalah negatif. Nah, jadi di sini adalah sebuah closed loop system. Untuk jalur feedback atau jalur umpan balik ini, realitanya adalah sebuah sensor yang membaca output. Nah, di situ kadang nilainya tidak hanya satu ya, karena kalau hanya seperti ini berarti ini kita buat nilai umpan baliknya itu pengalinya adalah 1. Jadi untuk angka keluarannya dikalikan dengan 1 lalu ke summing junction. Oke, di sini untuk waktunya kita buat durasinya selama 100 detik. Kita coba run. Kita cek. Nah, di sini terlihat masih jauh dari set pointnya. Kita lihat untuk set point di sini adalah 1 defaultnya. Jadi target kita adalah 1. Maka agar terbaca di data keluarannya di scope, kita bisa buat untuk input scope-nya ini menjadi 2 port. Oke, ini kita hapus dahulu agar rapi. Nah, untuk satu portnya kita ambil dari input di sini set point. Kita coba cek run. Nah, di sini terlihat bahwa steady state response dengan set pointnya itu masih sangat jauh. Kita juga bisa membuat sebuah output agar steady state-nya terbaca. Kita ambil lagi blok menggunakan, nah ini display. Lalu kita copy saja dari sini. Di sini adalah steady state error. Steady state error adalah selisih nilai output dengan nilai set pointnya, nilai inputnya. Maka ini bisa kita ambil dari keluarannya di sini. Lalu yang satunya kita ambil dari input. Nah, di sini input kita balik saja. Jadi tandanya adalah negatif, positif. Ya, kita coba run.
Nah, terbaca untuk steady state errornya itu masih sangat besar ya, 0,83. Karena di sini untuk targetnya adalah nilainya 1, sedangkan responnya hanya sekitar ini, jadi 0,2 kurang. Kita cek kembali jika kita tambahkan misalkan menjadi 100. Errornya berkurang, sekarang menjadi 0,33. Kita cek, nah hasilnya seperti ini. Jadi pembacaan error di sini adalah pembacaan di nilai akhirnya ya. Jadi ketika waktunya adalah 100 di 100 detik. Ini kan hasilnya 1, lalu ini hasilnya adalah sekitar 0,6 lebih ini. Agar tidak bolak-balik membuka scope untuk melihat grafik, kita juga bisa langsung memberikan sebuah grafik di Simulink. Jadi menggunakan blok namanya dashboard scope. Di sini di folder dashboard, lalu pilih yang ini, dashboard scope. Untuk menghubungkan output dari sistem blok di sini agar terbaca di dashboard scope, maka caranya ini tinggal kita double klik, kita buka, kita klik jalur yang kita ingin ambil hasilnya. Jadi yang kita ingin plot di sini. Yang pertama ada output. Nah, maka output ini kita checklist ya. Lalu yang kedua adalah inputnya. Kalau sudah apply, oke. Lalu kita run. Nah, di sini muncul sesuai dengan yang ada di sini. Kesimpulannya, pengendali proporsional belum bisa mengoptimalkan responnya. Maka solusi untuk mendapatkan respon yang optimal, kita bisa menggunakan PID Tuner app di Simulink. Caranya kita tinggal buka blok PID controller. Lalu di sini ada menu tune. Maka ini kita klik. Nah, di sini Simulink akan membuka PID Tuner app. Nah, tampilnya seperti ini. Untuk garis yang tidak putus-putus ini adalah hasil dari penyetelan di PID Tuner app. Jadi berdasarkan penyetelan di sini. Sedangkan yang garis putus-putus adalah keadaan respon sekarang. Kita tinggal menyesuaikan untuk respon yang diinginkan. Di sini ada dua parameter pengendalian respons. Yang pertama ada respon time. Jadi kita ingin respon time-nya itu lambat atau cepat. Lalu yang kedua ada transient behavior. Jadi perilaku dari transientnya. Jadi mau agresif atau mau cepat, atau yang diinginkan itu responnya stabil. Di sini ya, robust. Nah, di sini bisa kita coba. Misalkan saya mau agresif. Nah, lalu untuk respon time-nya saya ingin cepat. Di sini terlihat hasilnya. Jadi rise time-nya jadi semakin kecil. Nah, akan tetapi karena kita meningkatkan rise time, di sini timbul overshoot. Nah, kita coba, kita kendalikan overshoot di sini. Kita coba turunkan. Nah, di sini semakin turun ya. Kalau kita geser ke robust, jadi di sini maksimal. Cuma di sini masih terdapat overshoot. Kita bisa menghilangkan overshoot di sini dengan menambahkan waktu responnya. Jadi kita buat ke slower. Nah, semakin saya geser ke kiri, di sini terlihat overshootnya semakin menurun. Kita lihat untuk rise time-nya di sini masih, jadi waktunya 40 detik lebih untuk rise time-nya. Jika kita agak tambahkan agak cepat untuk respon time-nya. Nah, misalkan seperti ini tidak apa-apa. Jadi terdapat sedikit overshoot, namun rise time-nya bisa lebih kecil. Jadi 20 detik kurang ya.
Kalau kita sudah merasa bahwa respon di sini sudah tepat, maka kita bisa update nilainya. Jadi kita ambil nilai setiap variabel G-nya yang sesuai dengan respon yang ada di sini. Nah, caranya tinggal kita klik update block. Nah, kalau kita lihat di sini, kita baca di sini juga sudah muncul ya. Untuk controller parameter, nah ini P-nya sebesar 155,7, lalu integralnya 12,57, derivatifnya 189,8, dan derivatif koefisiennya sebesar 0,2919. Di sini kita update ya, lalu kita bisa close. Nah, maka di sini juga akan terupdate sesuai dengan respon yang kita set tadi. Kalau sudah, kita oke. Untuk melihat hasil update tadi, kita run kembali. Nah, di sini terlihat hasil responnya jauh lebih baik. Jadi rest time-nya cukup sebentar, lalu overshoot-nya juga tidak banyak. Nah, pada saat waktu 100 detik, steady state errornya hanya sebesar 0,002472. Ini hanya sangat kecil ya. Nah, nilai steady state errornya sangat kecil. Ini sudah mendekati 0. Kita coba kalau misalkan di posisi ke 200 detik. Kita run. Nah, hasilnya sudah sangat kecil lagi. Ini sudah mendekati 0 ya. Mungkin kalau di 300 hasilnya sudah lebih kecil lagi. Untuk rancangan controller PID kita sudah sesuai dengan menghasilkan steady state error hanya sebesar 0,002472. Lalu misalkan teman-teman ingin hasil detail dari rise time, settling time, lalu overshoot, nah itu bisa menggunakan coding di MATLAB script. Oke, sekian materi tentang pengendali PID, semoga bermanfaat.